Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masida dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2401020113 Fakultas Agama Islam Universitas Darun Najah. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya tentang konsep kenabian dalam perspektif Islam dan Barat. Konsep kenabian dalam Islam memiliki kedudukan istimewa. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari surah Yusuf ayat 111 yang menjelaskan bahwa sejarah kehidupan para nabi yang diberitakan dalam Al-Quran terkandung pelajaran berharga bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Artinya, pelajaran atau ibroh dalam kisah Nabi hakikatnya adalah untuk dipahami nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan Rasul. Konsep dalam perspektif Barat juga di sini akan kita bahas. Nah, untuk memahami konsep kenabian, kita dapat mempelajarinya dari dua istilah utama, yaitu kenabian dan risalah. Pengertian kenabian atau nubuah. Secara etimologis, kata nubuah berasal dari kata naba'a, yang berarti kabar warta atau news, berita, tiding, dan cerita atau story. Kata nubuah merupakan masdar dari naba'a, dan kata nubuah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali pada beberapa surah. Menurut KBBI, Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya, dan kenabian adalah sifat hal Nabi yang berkenaan dengan Nabi. Dari segi sosiologis, kenabian atau nubuah merupakan jembatan transisi dari masa primitif menuju masa rasioner. Para nabi dan rasul diutus untuk membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Zaman kegelapan di sini maksudnya adalah zaman yang penuh dengan keburukan-keburukan moral, penyimpangan hal dan keyakinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa zaman sebelum diutusnya para nabi dan rasul sama dengan zaman primitif. Dikatakan zaman primitif karena manusia masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan magis. Pada saat itu manusia masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebelum pada akhirnya sebagian dari mereka beralih kepada kepercayaan monoteisme dengan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah para nabi dan rasul datang membawa risalah atau ajarannya. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa kenabian atau nubuah adalah sebuah gelar atau anugerah yang tidak dapat dicari, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya yang telah mencapai insan kamil atau memiliki akal teoritis dan praktis dengan cara memberikan wahyu kepadanya. Nubuah dalam pemaknaannya merupakan asbab daripada risalah ilahiyah yang harus disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi, di mana mereka diberi potensi untuk menerima wahyu ilahi. Jadi dapat dikatakan bahwa Rasul adalah nabi, tetapi seorang nabi belum tentu Rasul. Selanjutnya pengertian risalah. Secara harfiah atau etimologis, al-risalah berasal dari bahasa Arab yang artinya pesan atau message. Pembawa risalah disebut rasul atau utusan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa risalah mengandung beberapa makna, seperti surat, keterangan atau perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kerasulannya. Dalam konteks agama Islam, istilah risalah dimaknai sebagai kerasulan, yakni para pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu. Kata risalah dan rasul berakar dari kata yang sama, yaitu ra, sin, dan lam. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata yang berakar ra, sin, dan lam terdapat 513 kali di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk. 442 kali lainnya berkaitan dengan kerasulan. Pernyataan pokok-pokok dari sejumlah ayat tersebut. Misalnya dalam surah Yunus ayat 47, An-Nahl ayat 36, dan Al-Isra ayat 15. Syarat-syarat kenabian, yaitu laki-laki mendapat makrifat dan pengetahuan dari Tuhan berupa wahyu, terpelihara dari salah, dan Allah juga menjaga seorang nabi dari berbuat maksiat. Mempunyai daya imajinasi yang kuat
di mana objek indrawi di luar tidak dapat mempengaruhinya. Nah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang utama adalah untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh umat manusia. Hal tersebut dipertegas dengan adanya perjanjian antara Nabi dan Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 81 sampai 85. Nabi Muhammad SAW adalah muhaimin, yang artinya sebagai pengawas, rujukan, saksi dari kitab-kitab suci sebelumnya, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu konsep kenabian dalam perspektif Barat. Dalam perspektif Barat, kenabian ditolak oleh penganut materialisme mekanik. Materialisme mekanik adalah filsafat yang menolak peran Tuhan dan kenabian. Materialisme mekanik berpendapat bahwa realitas satu-satunya adalah materi. Alam dan dunia fisik dianggap sebagai satu, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari materi. Aliran ini menolak konsep spiritualitas, termasuk keberadaan Tuhan dan kenabian, karena segala sesuatu dianggap sebagai hasil dari interaksi materi tanpa campur tangan kekuatan supranatural. Dalam perspektif Barat, khususnya di kalangan pemikir yang berpegang pada materialisme mekanik, konsep kenabian ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar ilmiah atau empiris. Mereka percaya bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum fisika yang tetap dan dapat diprediksi, tanpa adanya intervensi ilahi. Oleh karena itu, wahyu dan ajaran kenabian dipandang sebagai hasil dari proses sosial, budaya, dan psikologis, bukan sebagai kebenaran absolut dari Tuhan. Pandangan ini berkembang sejak zaman pencerahan di Eropa, ketika pemikiran rasional dan sains mulai mendominasi cara manusia memahami dunia. Filsuf seperti Thomas Hobbes dan Julian Offray adalah contoh pemikir yang mendukung materialisme mekanik, di mana manusia dan alam semesta dianggap sebagai mesin yang bekerja berdasarkan hukum alam tanpa unsur spiritual. Dengan demikian, materialisme mekanik menolak kenabian karena ajaran para nabi dianggap tidak memiliki dasar material dan ilmiah. Perspektif ini sangat berbeda dari pandangan religius yang meyakini adanya wahyu dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Saya memohon maaf dengan setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.